Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Baik, saya akan mencoba mengulang dari materi yang telah disampaikan atau dijelaskan kemarin oleh mahasiswa PPL ya. Mungkin banyak yang dari kalian masih bingung, masih ini ya belum memahaminya. Oke, kita mulai. Ini ya peluang oleh Mas Nanang Daud. Kemudian ini materinya. Nih kemarin ada peluang kejadian majemuk. Itu nanti dibagi 3. Kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Di sini nanti akan saya jelaskan secara rinci apa sih perbedaan antara kejadian kok ada yang saling lepas, saling bebas, dan kejadian bersyarat. Namun sebelumnya kita akan membahas dulu pengertian-pengertian dari yang berhubungan dengan peluang kejadian majemuk. Yang pertama, apakah itu peluang? Nah, ini apakah itu peluang gitu ya? Kita tahu di sini nih besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Ini adalah peluang, kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian disebut dengan peluang. Ini saya mengulang kalian materi waktu SMP ya. Nah, istilah-istilah dalam peluang di sini ada ruang sampel. Ruang sampel itu apakah ruang sampel? Itu adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapat dari suatu percobaan. Itu disebut dengan ruang sampel. Misalnya nih, ruang sampel dari satu dadu. Itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu disebut dengan ruang sampel. Untuk menyatakan jumlah dari ruang sampel disebut dengan NS. Ini ya, kayak gini simbolnya. Oke, kita lanjut. Nih. Titik sampel. Nah, titik sampel itu adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya, saat kamu melempar satu dadu, salah satu kemungkinan angka yang keluar angka 4. Nah, ini yang disebut dengan titik sampel. Misalnya nih, saya melempar 2 buah dadu. Carilah peluang keluar mata dadu itu prima atau mata dadu berjumlah 8. Nah, yang disebut dengan prima, kemudian berjumlah 8, itu disebut dengan titik sampel. Kemudian, ruang sampelnya yang mana? Itu tadi 2 buah dadu tadi yang dilempar. Nah, 1 dadu kan 6. Kalau 2 dadu berarti 6 pangkat 2. Jadi ruang sampelnya nanti ada 36. Di sini nih rumus dari peluang. Rumus dari peluang itu adalah ini. Peluang dari kejadian A itu adalah titik sampel dari kejadian A dibagi ruang sampel dari kejadian A tersebut. Contoh nih, sebuah dadu dilempar 1 kali. Tentukan peluang ketika kejadian A munculnya mata dadu dengan bilangan prima. Atau kejadian B munculnya mata dadu dengan bilangan kurang dari 6. Kita konsentrasi yang A dulu. Ini muncul mata dadu dengan bilangan prima. Masih ingat bilangan prima? Mata dadunya tadi, ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampelnya. Kemudian yang mata dadu dengan bilangan prima yang mana? Oh, bilangan prima itu ada 2, 3, dan 5. Jadi kejadian A itu ada 3 kejadian, 2, 3, dan 5. Kemudian kalau yang ini bilangan kurang dari 6. Nah, bilangan kurang dari 6 angkanya berapa aja? 1, 2, 3, 4, dan 5. Nih, tadi yang saya sebutkan bilangan prima 2, 3, dan 5. Sehingga titik sampelnya ada 3. 3 dari mana ini? 2, 3, dan 5. Kemudian peluang kejadian A, ya udah ini 3 dibagi dengan 6. 6-nya dari mana? Nah, ini dadunya dilempar sekali. Nah, jadinya diperkecil ketemunya 1/2. Jadi peluang munculnya mata dadu dengan bilangan prima adalah setengah.
Nih, kalau yang kurang dari 6 tadi, titik sampelnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka titik sampel banyak jumlah dari titik sampelnya ada 5. Sehingga peluang kejadian B itu adalah 5/6. Paham ya? Ini masih yang sederhana. Ini kita sekarang masuk ke peluang kejadian majemuk. Yang tadi, nih kejadian majemuk. Apa itu kejadian majemuk? Adalah kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari 1 kali sehingga menghasilkan kejadian baru. Nah, kalau yang tadi kan cuma 1 mata dadu, itu enak ya nyari peluangnya. Nah, kalau yang ini nanti mata dadunya nggak cuma 1 tapi 2 atau 3 seperti itu. Nih, peluang kejadian majemuk ada 3, saling lepas, saling bebas, dan bersyarat. Yang saling lepas itu yang bagaimana? Nih, kuncinya itu adalah 2 kejadian tidak saling terkait atau tidak dapat terjadi secara bersamaan. Nah, ini dia tidak dapat terjadi secara bersamaan, maka nanti ada kata sambungnya adalah atau. Kau pilih aku atau dia. Seperti itu. Jadi tidak bisa terjadi bersamaan. Kamu harus saya atau dia, seperti itu. Ini disebut dengan saling lepas. Nih, atau simbolnya atau. Kemudian di sini kalau dia atau, dia kata sambungnya adalah plus ditambah. Jadi nanti kejadian A itu dicari peluangnya berapa, ditambah peluang kejadian dari B. Ini contohnya, 2 buah dadu dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. 2 dadu ya dilempar bersama sebanyak 1 kali nih. Jadi dia kejadian majemuk. Nih, yang majemuk kan yang mana? Ini 2 buah dadu ini. Dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 7 atau 8? Nah, ini jelas menandakan bahwa dia kejadian saling lepas. Nah, saling lepas, ingat, kita cari masing-masing dulu peluangnya A berapa, peluangnya B berapa, baru nanti dijumlah. Kita lihat peluang dari yang berjumlah 7. Ayo. Kalau mata dadu dilempar 2 berjumlah 7 itu berapa aja? Bisa keluar 1 dan 6. Kemudian 6 dan 1 dibalik ya. 2 dan 5 atau 5 dan 2. 3 dan 4 atau 4 dan 3. Seperti itu. Nih. Misalkan ya, nih 1, 6, 6, 1 ini yang berjumlah 7. N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti titik sampel dari kejadian A itu ada 6. Sekarang yang kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 8. Yang berjumlah 8 itu bisa 2, 6. 6, 2 dibalik ya. 3, 5, 5, 3, 4, 4. Sehingga titik sampel dari B itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. NS-nya ruang sampelnya kok ada 36 dari mana? Nah, awal tadi saya sebutkan, kalau dia kejadian majemuk tinggal dia berapa dadu yang digunakan. Oh, 2, berarti jumlah dadu titik sampelnya kan ada 6, berarti 6 pangkat 2 sehingga 36. Kalau 3 ya udah 6 pangkat 3 seperti itu. Nih kejadian A tadi NA 6/36 ketemu 1/6. Kemudian B 5/36, tinggal ditambahkan sesuai dengan rumus kejadian saling lepas seperti ini. Ini disamakan penyebut ya, jangan lupa. Ketemunya peluangnya adalah 11/36 seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut nih. 2 kejadian A dan B dikatakan saling bebas. Saling bebas itu jika kejadian A terjadi tapi tidak mempengaruhi kejadian B. Dia benar-benar terpisah, jadi tidak ada hubungannya, tidak mempengaruhi. Ini dan ya, dia dan, maka dia dikalikan nanti. 2
2 buah dadu, ini majemuk ya, dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu dengan mata dadu pertama itu bilangan prima dan mata dadu kedua bilangan genap? Jadi dia tidak saling mempengaruhi. Kita lempar 2 mata dadu. Yang satu itu mata dadunya itu bilangan prima dan yang mata dadu kedua itu bilangan genap. Maka kamu harus cari dulu peluang kejadian di bilangan prima. Tadi bilangan prima itu ada 2, 3, dan 5. Berarti titik sampelnya ada 3. Ruang sampelnya ada 6 karena dia cuma sendiri. Itu berarti berapa? 3/6. Yang genap berapa? 2, 4, dan 6. Nih ya, berarti titik sampelnya juga 3. NSB-nya juga 6 karena dia cuma sendiri. Walaupun dia kejadiannya 2 mata dadu, tapi dia tidak saling mempengaruhi, saling bebas tadi. Nah, seperti ini. Jadi dia kalau sudah dicari masing-masing tinggal kamu kalikan. Ketemunya 1/4. Paham ya bedanya ya? Nah, sekarang yang bersyarat nih. Jika kejadian A mempengaruhi kejadian B, ini mempengaruhi ya, dia mempengaruhi. Karena mempengaruhi, jadi kejadian A itu bisa terjadi jika sudah terjadi kejadian B. Nah, seperti itu. Ini ada 2, misalnya dia syaratnya kejadian B, maka dia dibagi peluang dari B yang tadi ya, yang saling bebas, kemudian dibagi kejadian B. Kemudian syaratnya kejadian A, maka dia dibaginya adalah kejadian dari A. Contohnya ini kelihatan ya, sebuah dadu dilempar sekali. Berapakah peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu? Maka saya harus mencari dulu kejadian prima. Kejadian prima berapa peluangnya, baru kejadian ganjil, kemudian dikalikan, dibagi dengan kejadian dadu prima. Maksudnya gimana Bu? Nih ya, sorry. Oke, ini ya. Nih, kamu tahu dulu kejadian primanya 2, 3, 5. NA-nya 3, kemudian ganjil 1, 3, 5. NB-nya 3, sama-sama 3 ya. Ini 6. Maka peluang dari A berapa? 3/6. Peluang dari B 3/6. Ingat-ingat itu. Nih. Oke, kemudian kita cari ya tadi ini kejadiannya PA kali PB, kemudian ketemu 1/4. Nah, tadi kejadian bilangan primanya setengah, berarti di sini dibagi setengah, 1/4 dibagi setengah. Ingat, ini kalau bagi menjadi kali, tapi yang belakang dibalik, 1/4 dikali bukan setengah tapi 2/1. Ketemulah setengah. Maka peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dahulu adalah setengah. Gitu ya. Nih, contoh lainnya. Di dalam sebuah kotak terdapat 6 bola warna putih, 3 bola warna merah, dan 1 bola warna kuning. Akan diambil 3 buah bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 2 bola warna merah dan 1 warna kuning adalah, nah ini dia termasuk di yang bersyarat ya. Dia bersyarat, dia diambil 3 bola. Pertama kita cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya ada 6 tambah 3 tambah 1. Ada berapa? 10 tapi dia diambil 3. Terus gimana Bu caranya? Ya kita pakai rumus kombinasi 3 dari 10 seperti ini. Nih, kombinasi 3 dari 10. Dia jumlah bulannya ada 10, diambil 3, maka kombinasi 3 dari 10. Rumus kombinasi masih ingat kan? Nah, 10 faktorial dibagi 3 faktorial. Terus ini 10 dikurangi 3 faktorial. Ketemulah di sini 10 faktorial.
3 faktorial dikali 7 faktorial. Di sini 10 faktorial, 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Berhenti di 7 faktorial. Kenapa? Karena pembaginya di sini ada 7 faktorial. Maka dia tinggal di dicoret aja. Nah, tinggal 10 kali 9 kali 8 720. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 ketemu 6. Nah, di sini ruang sampelnya ada 120. Sekarang kita cari, nih, kejadian A itu adalah 2 bola warna merah dan 1 bola warna kuning. Kata sambungnya dan. Dia tidak saling mempengaruhi, jadi dia saling bebas ya. 2 warna merah, berarti warna merahnya tadi masih ingat ada berapa? Ayo, ada 3. Maka di sini ini ya, 3 kombinasi 2 dari kombinasi 3 dikali 1 dari mana nih? 1 warna kuning, 1 kombinasi 1 2 kombinasi 2 seperti itu. Jadi dicari kombinasinya, dihitung, ketemulah kejadian A, peluangnya adalah 3. Maaf, bukan peluang, tadi titik sampelnya kejadian A ada 3. Tinggal peluang kejadian A itu adalah 3 dibagi 120. Seperti ini ketemunya. Sudah paham atau belum? Jadi di sini 2 bola warna merah dan 1 bola warna kuning. Kalau ada kata sambung dan, maka dia dikali. 2 kejadian bola merah itu kombinasi 2 dari 3. Kenapa? Karena dia bolanya ada 2 warna merah yang diambil, yang tersedia bola warna merah ada 3. Seperti itu. Oke, peluang terambilnya 2 bola warna merah dan 1 warna kuning adalah 1/4 ya. Ini ya kurang jelas ya. Jadinya 1/4. Oke. Begitu ya anak-anakku semua, semoga ini dapat memperjelas dari kemarin penjelasan dari Mas Nanang. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.